Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya sejenak marilah kita ikuti bersama sambutan ungkapan rasa syukur atas nama penyelenggara, juga atas nama dari seluruh pemerintah Kabupaten Grobogan, yang pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Bupati Kabupaten Grobogan. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Sri Sumarni, Sarjana Hukum Magister Manajemen, kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, para yai, para baib, para pinsepuh, khususnya Yai Haji Munir Abdullah dan Habib Yasin, dan saya tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Grobogan beserta Ibu di sini yang hadir, pimpinan DPRD Bapak Haji Nur Wibowo, dan saya hormati dan anggota-anggota DPRD beserta Ibu, para anggota semuanya dari organisasi yang saya tidak bisa nyebut satu persatu, dan PLT Sekda, asisten Sekda, staf ahli bupati, kepala UPD, dan kepala bagian Sekda, para camat dan muspika, serta kepala desa se-Kabupaten Grobogan yang kami banggakan, dan para kepala instansi vertikal BUMN, BUMD se-Kabupaten Grobogan, dan ketua FKUB di sini Pak Toha berserta istri juga, dan ini khusus Bu Nyai, yang saya hormati ketua organisasi se-Kabupaten Grobogan dari Muslimat, Patayat, dan dari semua organisasi yang hadir pada hari ini, dan para jemaah Al-Hikmah, tamu undangan, dan hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Sebelumnya kita tidak intinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kenikmatan, kesehatan, alhamdulillah pada pagi hari ini hujan, ya, berarti berkah bagi kita semuanya, khususnya petani ini yang mungkin mau tanam musim kedua yaitu padi, dan ini alhamdulillah mungkin yang panitia dari pempanisasi tidak mengeluarkan uang nih, karena sudah ada hujan, tidak harus membeli bahan bakar. Dan pada hari ini insya Allah penuh berkah, dan majelis yang insya Allah ini tahun 2017 di alun-alun Purwodadi ini dalam keadaan sehat, dan kami merasa syukur karena ini rangkaian dari ulang tahun hari jadi Grobogan ke-291. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatannya kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,
dan hadirin yang berbahagia, pada bulan Maret ini kita telah mengikuti bersama serangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Gerobogan yang ke-291 tahun 2017. Dan sebagaimana tadi telah dilaporkan, mungkin sudah banyak kegiatan. Sebetulnya saya mengucapkan terima kasih dari panitia, dan ada banyak kegiatan yang kita laksanakan, yaitu di hari jadi tahun 2017, dan ditutup dengan doa bersama melalui kegiatan Gerobogan Berzikir, dan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, dan dengan harapan semoga di hari jadi yang ke-291 ini Kabupaten Gerobogan menjadi daerah yang semakin maju, makmur, dan masyarakatnya sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Guna mewujudkan harapan tersebut, tentunya memerlukan kerja keras bersama dan partisipasi seluruh elemen masyarakat sesuai dengan tema Hari Jadi 2017 ini, yaitu ayo bersama membangun Gerobogan. Kalau tidak bersama-sama dengan termasuk tokoh masyarakat, dari DPRD, termasuk dari Forum Komunikasi Daerah, dan terutama kaum ulama, dan ini saya tidak bisa apa-apa karena harus saya dikasih masukan, kritikan mungkin dari anak-anak muda, generasi muda sekarang, dari semua generasi muda ini biasanya kritik sampai habis-habisan, tetapi bagaimana kita harus ada solusi yang terbaik. Dan alhamdulillah masyarakat Kabupaten Gerobogan kemarin ada musrenbang, mari kita bersama-sama apa yang ke depan nanti yang kita prioritaskan untuk membangun, khususnya untuk perbaiki dan penataan kota dan sebagainya. Ini harus ada dorongan dari masyarakat Kabupaten Gerobogan yang tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah di usia yang ke-291 ini Kabupaten Gerobogan semakin tumbuh dan berkembang. Masyarakatnya kondusif, adem ayem, dan tentrem. Semua ini adalah wujud nyata kebersamaan yang telah kita jalani, dan wajib untuk menjalin kebersamaan. Kita duduk bersama, kegotong royongan inilah, apapun ada permasalahan, kalau dibicarakan bersama, akhirnya solusinya yang terbaik pasti bisa teratasi. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Negara kita sangat berbagai ragam budaya, lain agama dan suku, ras. Mungkin kita hormati adanya perbedaan, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, namun kita tetap satu
yaitu Indonesia. Perkembangan teknologi informasi saat ini harus kita manfaatkan dengan cara yang arif dan bijak. Banyak informasi yang beredar itu kadang-kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Provokasi, termasuk jadi provokator dan mengadu domba, atau bahkan mesesatkan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah berita hoax ini berkembang. Mungkin masyarakat Kabupaten Grobogan kalau melihat TV bermacam-macam beritanya. Saya berharap kita bisa menyaring setiap informasi, apakah baik atau tidak, atau benar atau salah. Mari kita bersama-sama. Dan jika informasi itu tidak benar, maka perlu kita teruskan kepada yang lain, atau lebih baik kita meluruskan dengan menyampaikan informasi yang benar. Melalui majelis zikir ini, berdoa seperti pagi hari ini adalah salah satu media tepat untuk bersilaturahmi dan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan dan keselamatan, serta memohon petunjuk agar kita bisa diberi jalan yang lurus dan benar. Melalui majelis-majelis seperti ini pula kita mempererat tali persaudaraan, pengukuhan, persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Hadirin majelis zikir yang berbahagia, sebagai penutup karena masih banyak acara dan ini dari tausiah beliau-beliau nanti, dan sambutan ini saya informasikan bahwa pemerintah daerah akan berusaha untuk menyusun kebijakan dan strategi prioritas pembangunan daerah, baik infrastruktur, ekonomi sosial dan budaya, serta sektor lainnya, dengan harapan kita bersama-sama. Di sini ada pimpinan DPRD dan anggota, dan khususnya Bapak Haji Nur Wibowo, dan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat ini sesuai misi Kabupaten Grobogan, yang termasuk aspirasi reses dari beliau-beliau DPRD yang terjun ke bawah dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2016 sampai 2021 sampai jabatan saya nanti selesai. Namun semua itu tidak mungkin dapat saya laksanakan sendiri tanpa bantuan dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita bersama-sama bersatu membangun Kabupaten Grobogan dengan semangat kerja keras dan gotong royong. Mungkin demikian beberapa hal yang saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua masyarakat Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Haidar Al-Idrus dari Surabaya, dan sesudahnya mohon berkah doa penutup dari Romo Kiai Haji Nurul Huda. Selanjutnya kepada Habib Haidar kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan yafuku bihi hamdal hamidin wa syukra syakirin, hamdan yardallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin wa nakunu jami'an insyaallah min ibadihi syakirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدى الأسرار. أما بعد, segenap para habaib Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Yasin, dan para habaib yang lain yang sangat kami hormati dan kita cintai, tidak lupa yang sangat kami junjung mulia, kami selalu berharap keberkahannya Al-Fadilah Kiai Munir beserta para kiai, para alim ulama yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia-usia mereka sehingga selalu bisa membimbing kita untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa yang juga amat kami kagumi daripada Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani, yang amat Ibu Sri Suparni, katanya Ibu Sri Mulyani Ibu Sri Suparni, naam, Sumarni, naam, Ibu Sri Sumarni, yang sangat kami kagumi Ibu Sri Sumarni, yang mana majelis yang mulia ini, majelis yang penuh keberkahan ini, majelis yang keberkahannya tidak hanya kita rasakan di hati ini saja dengan banyaknya zikir, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantunkan asma Allah al-husna, bahkan keberkahan ini kita rasakan pula zahir kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala dengan derasnya membasahi daripada tempat yang mulia ini, sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka.
dan kami Allah menurunkan dari langit air yang penuh dengan keberkahan ini, merupakan salah satu istijabah doa yang kita minta tadi. Rabbisqina ghaitha am nafi' mubarak dawam. Ya Allah, berikan kepada kami air hujan yang selalu, yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan kemanfaatan. Mudah-mudahan ini merupakan tanda terbesar akan majlis ini diridhai dan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lepas ini semua harus kita akui, kita tidak mengakui, tidak lepas daripada sumbangsih terbesar daripada Ibu Bupati tadi. Nanti saya nyebut namanya keliru lagi. Ibu Bupati yang mulia tadi. Beliau mengizinkan, beliau memberi luang, memberi waktu, alhamdulillah terselenggara. Inilah pentingnya, inilah agungnya, inilah kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara orang-orang kelompok yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kelak di hari kiamat, yang pertama imamun adil, imam pemimpin yang baik. Karena apa? Ketika ia baik, ketika ia setuju dengan keadaan-keadaan yang baik, terselenggara, maka menjadi baik pula. Sebaliknya, coba kalau kita bayangkan, kalau tidak disetujui bagaimana? Pasti tidak akan terjadi. Oleh karena itulah sumbangsih ini tidak boleh untuk kita lupakan, tidak boleh untuk kita kesampingkan, tetapi kita hargai dengan setinggi-tingginya. Semoga Allah membalas jasa beliau dengan sebaik-baik pahala dari sisi Allah. Amin ya rabbal. Segenap kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh di pagi hari yang beranjak siang ini, di dalam hawa udara yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemberiannya yang paling agung, pemberiannya yang paling istimewa, pemberian di mana pemberian ini melebihi dari segala pemberian-pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Ada sebagian hamba Allah berikan karunia jabatan di hari ini. Sebagian yang lain hamba Allah karuniakan keturunan kepadanya. Sebagian yang lain Allah berikan uang kepadanya, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Akan tetapi ketahuilah, pemberian yang terbesar yang patut untuk kita sadari, kita renungi, kita syukuri, kita gigit sekuat-kuatnya, kita pertahankan hingga kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da umrin tawil wa halin jamil, membawa husnul khatimah insyaallah. Pemberian yang terbesar ini adalah pemberian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kita, memudahkan lisan kita, menggerakkan hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah muaranya, itu adalah sumber yang mana darinya kebaikan-kebaikan akan diperoleh oleh seorang hamba. Muara, sumber yang darinya segala kejahatan, segala orang-orang yang ingin berniat buruk, orang-orang yang ingin mengacau balaukan negeri ini, Allah sendiri yang akan turun tangan. Ketika seorang hamba berpegang teguh dengan nikmat yang terbesar ini, ketika seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lillahi ta'ala fi kulli yaumin wa lailah sadaqah yamunnu biha ala man yasha'u min ibadihi, fama min sadaqatin afdala li ibadihi min an yulhimahu dzikrahu," au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di sepanjang siang, di sepanjang malam memiliki pemberian-pemberian yang tiada henti kepada hamba-hambanya. Rezeki, anak, semuanya. Ada yang diberi ijabatan, diberi kesehatan, diberi ini. Tetapi ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyempurnakan perkataan hadis beliau, ketahuilah tiadalah sebuah pemberian yang lebih agung, yang lebih istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba melebihi pemberian Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada hamba itu untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari pemberian yang satu ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak kepada hamba. Dari pemberian yang satu ini, ketika hamba banyak berzikir kepada Allah, menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, majlis berdoa, memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menunjukkan sekelumit akan agungnya, mulianya majlis zikir, majlis doa, majlis istighatsah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ma yunjikum min aduwikum wa yudirru lakum arzaqakum. Wahai para manusia, wahai para sahabat di kala itu, untuk sahabat pada khususnya dan untuk semua umat pada umumnya, apakah kalian ingin saya beritahu, saya tunjukkan suatu amal ibadah, amal perbuatan yang menyelamatkan kalian dari musuh-musuh kalian? Yang pertama. Yang kedua, wa yudirru lakum arzaqakum. Amalan ini akan memberikan, membuka luas, membuka lebar daripada pintu-pintu rizki kalian. Hingga para sahabat bertanya, iya ya Rasulullah, amal ibadah apa yang begitu agung ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tad'unallah fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, amal ibadah itu yang begitu agung, yang begitu ampuh, yaitu kalian berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, banyak memohon istighatsah untuk keselamatan bangsa dan negara kepada Allah di sepanjang siang dan malam. Karena ketahuilah, doa itu tak lain tak ubahnya adalah senjata yang sangat ampuh bagi mukmin itu sendiri. Jangan kalian remehkan, jangan kita anggap remeh daripada doa itu sendiri. Sehingga ketika terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah peperangan yang begitu besar, perang Khandaq namanya. Dinamakan perang Khandaq karena kaum mukminin di dalam Madinah menggali di sekeliling Madinah itu parit demi menghalau, mengantisipasi musuh yang begitu besar, begitu banyak, terdiri dari kaum Yahudi dan orang-orang musyrik yang ingin membenci Islam, yang ingin mencarut-marutkan bangsa dan negara. Sementara di kala itu kaum muslimin sedang sedikit jumlahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kaum muslimin di kala itu tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya apa yang terjadi? Padahal jika secara kasat mata habis, musuh begitu banyak. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Musuh datang dari atas, dari bawah, samping kanan, dari kiri. Wa idz zaghatil absar, mata itu ketakutan. Wa balaghatil qulubul hanajir, ketakutan di hati sudah begitu takut. Hingga Nabi apa yang Nabi ajarkan? Selalu banyak berdoa.
Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala akhirnya? Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital. Allah sendiri yang turun tangan menolak, menghalau orang-orang yang ingin berbuat jahat, berbuat kerusakan, berbuat onar, mengobrak-abrik suatu bangsa dan negara yang sudah aman tentram. Allah sendiri yang menghalau mereka. Wa kafallahul mu'mininal qital, sehingga kaum mukminin tidak perlu bertempur, tidak perlu berperang. Allah sendiri yang menyingkirkan musuh itu. Maka dari itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan pentingnya, agungnya majelis doa ini. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Muhammad, andai kata bukan karena doa-doa mereka itu yang mereka panjatkan, ya arhamar rahimin, ya arhamar farij alal muslimin, berikan kemenangan, berikan kelapangan, kesuksesan kepada kaum muslimin. Kata Yai Asradi, ojo mikir awake dhewe. Kemudian beliau mengatakan umat iku ojo diamu itu, tapi nek bengi ditangisi. Rahimallah rahmatal abrayab. Tadi tidak ngamuk, bengi ditangisi umat. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahim. Coba orang-orang arif billah. Jadi mereka memperbaiki keadaan dengan tutur kata yang lembut dan kuatnya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sesuatu yang amat agung silah. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan atahza'u bid-du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima fa'ala ad-du'a'u sihamul laili la yukhti walakin laha amadun wa likulli amadin qida'u. Apakah kamu mengesampingkan, menganggap remeh doa-doa itu, padahal kamu tidak tahu betapa agungnya, betapa vitalnya, betapa pentingnya fungsi daripada doa itu bisa merubah keadaan. Ibarat sihamul lail, anak panah yang dilontarkan, doa-doa di malam hari nangisi umat. Itu anak panah itu tidak akan meleset, hanya masih berjalan. Walakin laha amadun, sedang berjalan. Walikulli amadin qida'u, dan setiap perjalanan ketika sampai doa itu akan menjadikan baiknya daripada umat, akan menjadikan baiknya, tentramnya orang-orang yang ingin merusak dari kepada ketentraman bangsa dan negara. Allah sendiri yang akan menyingkirkan mereka. Amman yujibul mutarra wa yakshifus su', siapa kiranya yang bisa menjawab orang-orang yang berdoa dan menghilangkan berbagai keburukan? Allah. Oleh karena itu para orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, tadi Yai Munir nyampaikan, Yai Asrari itu kalau ngomong uang di kantong, mobil di garasi, padi di sawah, di hati cukup Allah Subhanahu wa taala. Ismudzat Allah Subhanahu. Semuanya selesai. Orang-orang yang jahat Allah yang akan menyelesaikan. Rezeki-rezeki yang sempit Allah yang akan membukakan jalannya. Maka dari itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada umatnya, jika idza ra'aita, jika engkau hidup di zaman di mana syuhan muta'an, daripada kepelitan, kekikiran diikuti, wahawan muttaba, dan hawa nafsu diikuti, wa i'jabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap yang memiliki pendapat merasa bangga dengan bangganya sendiri, fa alaika bi khuwaisati nafsik, perhatikan awakmu dewi, keluargamu. Banyak berdoa, yang memimpin coba perhatikan anggota yang dipimpin, daerah yang dipimpin. Setiap yang memiliki wewenang memperhatikan awake dewe-dewe. Suami memperhatikan keluarga, pemimpin memperhatikan wilayah. Jadi baik mengajak masyarakat untuk banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini sumbangsih ilahi, jalan keluar solusi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang acap kali kita mengesampingkannya. Padahal ini
jalan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami secara jelas, dipahami secara kuat, dipegang erat-erat oleh para wali-wali Allah, pelanjut penyambung lidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pesan terakhir daripada khutbah ini, marilah kita selalu berpegang teguh daripada majelis zikir yang semacam ini, majelis doa semacam ini. Kita meyakini secara kuat, secara penuh, inilah dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga ketentraman bumi pertiwi ini, menjadikan bangsa Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah sendiri, kita mengharap kepada Allah, akan menyingkirkan orang-orang, oknum-oknum yang ingin merusak, mengkacau balaukan keanekaragaman, kebersamaan yang selalu berada di bumi pertiwi ini. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis yang mulia ini selalu langgeng, selalu awet ila yaumil qiyamah, merupakan sebab penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon dengan berkat majelis yang semacam ini, Allah menghalau, Allah menyingkirkan, Allah menjauhkan daripada bumi pertiwi ini daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang ingin menghancurkan moral akhlak daripada generasi muda ini. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, dengan berkat para aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selalu menjaga daripada bumi pertiwi Indonesia ini pada umumnya dan seluruh daripada negeri-negeri yang lain pada negeri ini pada khususnya dan negeri-negeri yang lain pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baldatana hadza baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna ya Allah wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka lad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma ya Allah inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik maudin fina hukmuk adlun fina qadauk nas'aluka bi kulli ismin walaka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina jalazana dhahabahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farij al-hammi kashifal gham mujib dawatil muttarrin rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Allahumma ighfir lana maghfiratan tuslihu biha sya'nana fid dharain warhamna rahmatan nas'adu fiha fid dharain wa tub alaina taubatan nasuha la nanquthu abada walzimna sabilal istiqamati la nazighu abada wanqulna min dhul ma'siyati ila 'izzit ta'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina sulana wa ta'ma fi anfusina faghfir lana dunubana. Allahumma
nas'aluka imanan yubashiru qalbana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma katabta lana wa nas'aluka ridha bima qasamta lana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir ya Allah li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fadh ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad wa ansurhum ala aduika wa aduihim ya jabbar ya qahar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim wajma' fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithum ala millati rasulik wa uzihum ayufu bi ahdika alladhi atahum alaih wa ansurhum ala adwiyaka adwihim ilahil haq waj'alna minhum. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina al muslimin wa afu anal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya din. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ja'al idrara arzaqina fi akhir yawmina. Allahumma ya Allah, arinad dunya kama araitaha li ibadika sholihin, arinad dunya kama araitaha li ibadika sholihin, arinad dunya kama araitaha li ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna minal khairi kullih ajili wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajili ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyyati wa i'tiqad wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa niyyati i'tiqad wa ma qadaita Allahumma lana min amrin faj'al aqibatahu rusyda waj'al ma'ahidana wa madarisana nafi'atan mubarakah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah.